lagi dengan Ibu Maria. Kita akan hari ini praktikum untuk uji bahan makanan. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah untuk melihat apa saja kandungan di setiap bahan makanan yang kita amati. Nah, untuk contoh hari ini, Bu Maria akan mengambilkan bahan makanan yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Nah, kandungan apa saja yang ada di dalamnya yang akan kita uji ada 4 macam, yaitu apakah makanan tersebut mengandung karbohidrat kompleks, yaitu amilum, apakah mengandung karbohidrat yang sederhana, yaitu glukosa, ataukah mengandung protein, serta apakah mengandung lemak. Oleh karena itu, ada beberapa alat dan bahan yang akan kita gunakan. Alat dan bahan sudah tersedia di depan Bu Maria berikut. Nah, yang pertama, ini adalah tabung reaksi bersama raknya, karena kita akan menguji 4 macam, sudah ada 3, nanti satunya menggunakan yang sederhana, hanya menggunakan kertas yang sudah saya beri tulisan. Kemudian alat yang lain, ini penumbuk yang disebut dengan mortar dan pistil. Kemudian juga alat yang lain adalah pemanas Bunsen, pasti dilengkapi dengan penjepit tabung reaksi, korek api, kemudian juga pipet, serta bahan-bahan yang dibutuhkan yang lain. Yang pertama adalah bahan makanan yang biasa kita konsumsi, ada pisang, nasi, kemudian kacang, tahu, juga glukosa. Glukosa ini biasanya kita temukan sebagai bahan pemanis pada permen dan sebagainya. Ini nanti akan dilarutkan dalam bentuk cairan, kemudian juga air. Sedangkan yang deretan ini adalah reagennya. Yang pertama adalah reagen Benedict, ini untuk menguji kadar ada tidaknya glukosa. Kemudian Lugol, ini untuk mengetahui ada tidaknya amilum atau karbohidrat kompleks. Kemudian gabungan antara CuSO4 dan NaOH, ini untuk mengetahui ada tidaknya protein, sering disebut dengan uji Biuret. Kita mulai langkah pertama untuk praktikum pada uji makanan ini. Yang pertama adalah kita mengambil sampel bahan makanan tadi untuk dihaluskan terlebih dahulu. Misalnya untuk nasi dengan cara dihaluskan, nasi ini nanti dihaluskan lebih dahulu menggunakan mortar dan pistil. Jangan diberi air dulu, dihaluskan sampai halus begini. Kemudian nanti kalau sudah halus diberi air, karena kita tidak mengukur konsentrasi sehingga air bisa secukupnya. Nah, nanti kalau sudah encer seperti ini contohnya, kemudian akan dimasukkan di dalam tabung reaksi yang sudah diberi label supaya tidak keliru dengan bahan makanan yang lain. Nah, kemudian yang lain seperti tadi glukosa sudah saya campur dengan air menjadi sebuah larutan glukosa. Nah, karena ada 4 macam praktikum yang akan kita lakukan bersama-sama, salah satunya adalah uji lemak yang sangat sederhana, yaitu kita menggunakan kertas HVS biasa, kemudian diberi garis di sini, diberi keterangan nama masing-masing bagian yang mau kita uji ya, ada nasi, ada tahu dan seterusnya. Maka kita akan mengambil sampel yang ada ini dengan cara kita oleskan pada permukaan dari kertas ini. Misalnya nasi, kita oleskan saja nasi itu di sini. Ya. Kemudian untuk pisang ini juga cukup kita ambil, dibuka kulitnya saja. Terus kita oleskan permukaannya di bagian yang sudah tertulis pisang ini ya. Kita beri di sini pisang sampelnya, ini kan sudah kelihatan. Kemudian tahu bisa kita oleskan juga di sini.
tahu dioleskan di sini contohnya. Kemudian glukosa karena sudah dicairkan maka bisa kita teteskan di sini. Ya, diteteskan di sini. Nah, bagaimana dengan kacang? Nah, kacang ini juga cukup gampang, bisa dengan cara kita oleskan di sini. Ya, kita oleskan di sini permukaannya. Nah, sisa-sisanya nanti bisa kita singkirkan. Kemudian kertas ini akan kita jemur sampai kering. Nanti kita lihat. Sedangkan untuk bahan-bahan lain yang sudah dihaluskan tadi, masing-masing akan kita masukkan di sini. Ambil contoh, ini kan glukosa. Glukosa kan tidak ada ini tadi ya. Maka sudah dilarutkan tadi, kita masukkan di sini lebih kurang sepertiga dari tabung reaksi. Kemudian untuk nasi yang sudah dihaluskan tadi, ini sudah dibuat sampelnya juga. Tinggal kita gunakan pipet, kita masukkan larutannya ke dalam sini. Sama seperti tadi. Nah, sekarang ganti yang lain. Ganti yang lain yaitu bahan makanan berikutnya adalah tahu. Nah, tahu yang ini kita masukkan sama larutan tahunya. Nah, seperti ini. Kemudian ada bahan makanan yang lain yaitu pisang. Lihat, pisang yang sudah dihancurkan dan sudah diberi air, kita ambil airnya. Ya, ini airnya. Ya. Terus yang terakhir adalah pada kacang tanah tadi. Sekarang kacang tanah. Ini yang kacang tanah yang sudah dihaluskan dan sudah diberi air menjadi larutan kacang. Nah, sampel yang kita buat semuanya sudah selesai. Di sini ada 5 sampel, sudah ada namanya masing-masing. Sekarang kita akan uji yang pertama, yaitu uji untuk mengetahui apakah bahan makanan tersebut mengandung protein atau tidak dengan uji Benedict menggunakan 2 reagen, yaitu CuSO4 dan NaOH. Maka caranya adalah masing-masing bahan akan kita tetesi dengan CuSO4 sebanyak 10 tetes. Dan NaOH sebanyak 10 tetes juga. Nah, sekarang kita akan aduk. Amati perubahan warnanya. Tadi kan nasi warnanya putih, sekarang warnanya menjadi biru. Kita ambil bahan yang kedua yaitu tahu. Sama seperti tadi, tetesi 10 tetes. Kemudian di sini juga 10 tetes. Ya, dan kita cocok, direaksikan. Ya. Akan muncul warna ungu. Nah, ini yang pisang. Warna awalnya ya, perhatikan. Sekarang sama tadi diberi 10 tetes. Ini juga sama. Ya, kita reaksikan. Apa warnanya? Mati. Warnanya biru ya.
Sekarang ini adalah bahan kacang. Nah, kita akan lihat. Ya, kita akan lihat. Cocok. Ya, warnanya akan ungu. Yang terakhir, ini adalah cairan glukosa tadi. Nah, aduk. Amati warnanya. Silakan catat hasilnya untuk perubahan warna dari uji protein ini. Sekarang uji berikutnya yaitu untuk melihat ada tidaknya karbohidrat kompleks, yaitu ada tidaknya amilum. Caranya sangat sederhana, menggunakan reagen berupa lugol. Apabila tidak ada lugol, silahkan kalian ini juga bisa mencoba sendiri di rumah, diganti dengan obat pembersih luka seperti yodium atau mungkin kalau kita kenal dengan nama betadine. Kita mulai teteskan di sini, masing-masing 10 tetes. Amati perubahan warnanya ya, warna awal dan sesudah ditetesi. Ya, bisa kita aduk lagi. Nah, amati perubahannya. Sekarang bahan makanan yang kedua, tahu. Sama tadi, tetesi 10 tetes. Ya. Amati perubahan warnanya. Terus pisang. Ya. Nah. Sekarang ini kacang. Ya, nanti. Ya. Terus terakhir cairan glukosa tadi. Ya, nanti. Perhatikan warna akhir sesudah diberi lugol. Sekarang percobaan terakhir untuk melihat ada tidaknya glukosa pada bahan makanan. Untuk proses ini kita menggunakan reagen yang namanya Benedict. Lihat warnanya. Kemudian reaksi ini harus menggunakan proses pemanasan. Maka kita mulai dengan menyalakan lampu spiritus lebih dahulu. Setelah lampu spiritus menyala, kita mulai ambil sampel yang pertama. Kita beri 10 tetes dari Benedict ini. Nah, kemudian kita reaksikan. Terus kita panasi. Dengan digerak-gerakkan di atas lampu spiritus sampai mendidih. Tak amati perubahan warnanya. Nah, ini sampai mendidih. Nah.
Sudah kita letakkan. Kita ambil sampel berikutnya, yaitu tahu. Mendidih. Lanjutkan, berikutnya adalah pisang. Lihat warna awalnya. Perubahan warnanya. Selanjutnya adalah kacang tanah. Lihat warna awalnya. Sekarang kita panasi. Nanti berubahnya ya. Terakhir adalah cairan glukosa. Ya. Lihat warna awalnya. Dan kita panasi. Lihat perubahan warnanya pelan-pelan sekali. Ini nanti perubahan warnanya. Lihat warnanya sudah berubah tadi. Nah, nanti kita bandingkan. Ini sudah mulai berubah warnanya. Ya. Ini berubah lagi. Sampai warna tidak berubah. Lihat.
Ya, sudah stabil ya, warna tidak berubah lagi. Oke. Nah. Perhatikan perubahan warna dari 5 bahan makanan ini. Ini jelas mengandung glukosa, memang dari bahan glukosa. Kalian bandingkan dengan glukosa, manakah warna yang mendekati, sehingga kalian bisa melihat manakah yang mengandung glukosa. Sekarang pada tahap akhir untuk melihat semuanya hasil uji hari ini ya. Untuk uji lemak, ini kan sudah dijemur. Bahan makanan sudah kering, coba kalian lihat kalau diterawangkan dari sebaliknya, mungkin diterawangkan dari sebelah sini. Nah, akan terlihat bahan makanan mana yang bertransparan, menembus kertas. Bisa kalian cermati, ya, kelihatan? Nah, ini yang kacang akan kelihatan. Nah, sedangkan untuk uji protein adalah kalau mengandung protein adalah yang berwarna ungu. Coba kalian lihat bahan makanan apa yang berwarna ungu. Sedangkan yang mengandung amilum adalah positif mengandung amilum kalau warnanya biru tua sampai ke hitam ya, biru tua sampai ke hitam. Sedangkan kalau mengandung glukosa adalah berwarna merah bata, kuning sampai bergradasi gitu ya, mendekati warna glukosa. Itu berarti mengandung glukosa juga. Ini hasil dari 4 praktikum hari ini. Silahkan catat perubahan warna sebelum diberi reagen, sesudah diberi reagen, dan hasil akhirnya. Kemudian analisalah. Demikian praktikum pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Terima kasih.